bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia, semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia tidak kamu kenal itu, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat sore. Tadi saya memperkenalkan ada para katekumen, tapi Bapak Ibu tidak bisa melihatnya karena sama-sama berdiri. Maka saya minta para katekumen silahkan berdiri untuk saya juga mau melihat yang mana saja para katekumennya. Oh iya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada anak-anak dan juga ada orang tua, ada juga orang-orang dewasa. Silahkan duduk lagi, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka nanti akan dilantik yang kedua. Nanti pada akhirnya akan dibaptis pada tahap berikutnya. Mereka sudah mendekati tahap untuk mau dibaptis menjadi warga gereja Katolik. Para katekumen, ya, saya bertanya nih kepada para katekumen, apakah Anda semuanya, anak-anak juga pernah jajan di warung atau di restoran? Pernah enggak? Pernah, ya. Apakah pernah menemukan tempat warung makan yang paling enak? Oh, yang jawab paling ujung, pernah. Dari sekian banyak yang dijumpai, banyak makanan atau warung yang enak, apa yang enggak enak? Yang enak apa yang enggak enak? Yang enak apa enggak enak? Enak, ya. Dari sekian banyak yang dijumpai yang enak, berapa yang disampaikan ke teman yang lain? Pernah? Sering? Sering. Nah, kalau demikian, saudara-saudari, itu sudah menjadi saksi yang menjadi dasar orang mewartakan yang gembira, yang sukacita. Tapi sebaliknya, kalau menemukan warung makan yang paling nggak enak, ya, misalnya nasinya nggak enak, ataupun juga pelayanan nggak enak, seberapa sering saudara menulis, apalagi menulis di media sosial,
ataupun bercerita kepada orang lain berapa sering? Pernah atau tidak? Pernah? Iya, nanti jadi gosip itu ya. Nah, saudara-saudari, kedap kali ya orang kalau kita itu bercerita, orang kebanyakan bercerita harusnya yang paling enak-enak, menggembirakan, sukacita ya. Tapi entah kenapa kecenderungan orang itu kalau ada hal-hal yang unik, hal-hal yang di luar dari hal-hal yang biasa ya, yang jelek-jelek biasanya di luar dari biasa, itu gampang juga kita wartakan juga ya. Nah tentu apa yang menjadi saksi, yang disebut dengan saksi itu bertentangan dengan hal itu. Menjadi saksi dalam Injil ini artinya adalah memberitakan kabar sukacita, bukan kabar jelek ya. Nah para katekumen yang nanti akan dilantik ini, lalu kemudian juga menjadi seorang Katolik, tentu bukan harus dibaptis dulu untuk menjadi saksi, sekarang sudah nanti pada saat dilantik sudah menjadi saksi. Maka yang diberikan kesaksian itu bukan kabar jelek, bukan kabar buruk, tetapi yang diberi kesaksian adalah kabar gembira. Jadi kalau tadi makan di warung makan yang enak, beritanya lebih banyak dibandingkan makan di warung makan yang tidak enak. Jadi kalau gampang mewartakan itu sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, maka menjadi saksi itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Nah tetapi saudara-saudari, kalau kita sadari dalam apa yang kita renungkan pada bacaan hari ini, tentu kita akan melihat sebagaimana menjadi saksi itu juga memiliki dua hal yang mendasar. Apa yang disampaikan dalam Injil hari ini, yang juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan sebagai saksi orang yang diutus Allah. Dan sebagai saksi dia melihat cahaya. Dan dia bersaksi tentang cahaya itu. Nah pertama-tama menjadi saksi itu adalah harus mengalami. Harus mengalami. Jadi kalau orang bersaksi tidak pernah mengalami, itu nanti kesaksiannya jadi palsu. Nah kesaksian itu adalah orang yang mengalami, bukan dengar-dengar. Dan tentu Yohanes itu menyaksikan cahaya itu dan kemudian memberitakan tentang cahaya itu. Artinya ketika orang menjadi saksi, orang harus mengalami cahaya itu. Itu adalah hal yang paling mendasar. Mari kita lihat dulu bagaimana orang harus mengalami itu. Kalau Yohanes mengalami cahaya itu, berarti dia mengalami tentang Tuhan. Nah pengalaman kita tentang Tuhan, kebanyakan itu diceritakan oleh orang lain. Diceritakan oleh pastor, diceritakan oleh romo, diceritakan oleh para katekis, diceritakan oleh guru agama, diceritakan oleh orang tua. Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu penuh kasih. Itu kan cerita yang diceritakan dalam pastor ketika khotbah, romo ketika khotbah, ataupun siapapun para guru agama ya, katekis yang lagi ngajar. Cerita yang kita sampaikan. Nah, kebanyakan orang itu salah mengira menjadi saksi itu bukan hanya mendengar cerita, bukan hanya mendengar orang lain bercerita. Menjadi saksi itu harus mengalami. Ketika kita disampaikan Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu maha baik. Nah kita sebelum menjadi saksi harus merasakan dulu bagaimana dikasihi oleh Allah dan bagaimana merasakan kasih Allah itu. Nah lalu kemudian ketika orang mengalami kasih Allah itu orang baru bisa menjadi saksi. Nah kebanyakan kalau kita melihat pengalaman hidup kita, apakah pengalaman hidup kita banyak mengalami kasih Tuhan atau kita mengalami hidup yang penuh dengan keterpurukan? Nah kalau saudara-saudari cek dari pengalaman hidup dari paling lama ya umur berapa sampai sekarang, banyak mana pengalaman sukacita atau pengalaman dukacita? Ayo para katekumen jawab. Pengalaman yang paling banyak sukacita apa dukacita? Sukacita. Bapak Ibu semua? Bapak Ibu semua itu ragu-ragu menjawab ya, karena bukan katekumen. Ya. Kalau katekumen pasti akan jawab karena takut dinilai gitu ya. Nah, karena kalau kita melihat pengalaman yang mana sukacita apa dukacita, sukacita mereka takut juga. Pengalaman yang mana dukacita ya. Pengalaman sukacita dan dukacita itu adalah pengalaman kasih Tuhan. Semua pengalaman dalam hidup kita itu adalah mengajarkan kita merasakan kasih Tuhan.
Yohanes Pembaptis itu menceritakan tentang itu. Apa yang disaksikan dalam cahaya, dia tidak memberikan kesaksian tentang bagaimana pengalaman enak. Tetapi dia juga memberikan kesaksian pengalaman tidak enak. Saudara-saudari tahu kesaksian hidup Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan? Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu punya pengalaman pernah tinggal di padang gurun sendirian. Tidak ada orang, makanan susah, minuman susah. Bapak Ibu nggak ada sinyal aja udah ngomel-ngomel, apalagi tinggal di padang gurun. Yohanes ini menjadi saksi, dia punya pengalaman duka cita, pengalaman terpuruk. Dia tinggal di padang gurun berseru-seru, mengajak orang bertobat. Tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai minuman, makanannya madu hutan, belalang. Dan itu yang dia lakukan. Dia pengalaman duka cita pun, dia percaya Tuhan itu hadir di situ. Dia merasakan kasih Tuhan dalam pengalaman duka cita. Jadi kalau ditanya pengalaman suka apa duka, Tuhan ada. Pengalaman suka, salah. Pengalaman duka cita, suka cita, Tuhan ada di situ. Tapi bagaimana seperti Yohanes, orang bisa mengalami Tuhan ketika berduka, mengalami Tuhan ketika suka. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia mengalami Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia lihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis melihat yang tidak bisa dilihat orang. Maka katanya di sini dikatakan bahwa dia di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal. Atau dalam kata lain, dia yang tidak kamu lihat. Jadi Yohanes Pembaptis itu bisa merasakan suka maupun duka karena dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang. Yang orang hanya melihat itu adalah duka cita, kemalangan, dia bisa melihat ada sukacita di balik duka cita itu. Saudara-saudari, kalau direnungkan pengalaman-pengalaman kita, bagaimana pengalaman itu juga akhirnya membentuk kita. Seorang atlet yang sedang kerja keras, lari setiap siang, lari juga setiap malam, capek, kalorinya dikuras, energinya dikuras, capek, susah ya. Tetapi dari hasil yang didapat dia menjadi juara. Jadi pengalaman yang duka cita itu ujungnya bagi Yohanes melihat sesuatu yang sukacita yang dilihatnya. Jadi dia menemukan Allah di situ. Yang orang bilang itu adalah susah di padang gurun, bagi dia di situ yang tidak dilihat orang ada sukacitanya. Bagaimana menjadi saksi? Pertama, mengalami Tuhan bukan saja ketika merasakan kasih Tuhan, tapi merasakan juga duka cita kehidupan, susahnya kehidupan, mengalami Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudari, apa yang dilakukan Yohanes adalah ketika orang menjadi seorang saksi, dia tidak memberitakan dirinya sendiri, tapi memberitakan yang diberikan kesaksian itu. Yohanes Pembaptis ini sudah tenar. Dia berseru-seru di padang gurun, orang semua datang, orang semua terpukau. Dia ini nabi, dia ini Elia, dia ini Mesias. Orang-orang menyangka itu. Yohanes cuma bilang, ya, begitu saja, semua orang tunduk menyembah dia. Hanya mengatakan ya saja, semua orang tunduk menyembah dia. Tapi dia bilang, bukan, saya bukan itu. Saya ini saksi. Yang nanti saya akan tunjukkan itu masih di belakang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari, kebanyakan juga ini orang menjadi saksi salah kaprah. Ketika orang menjadi saksi, ketika dalam pengalaman-pengalaman duka cita, sukacita, merasakan Tuhan, dia menjadi lebih hebat, dia menjadi lebih sukacita, lebih gembira, lebih baik dibandingkan yang lainnya, maka dia lupa semuanya itu yang diceritakan tentang dirinya. Ini loh saya yang sudah kerja keras, hasilnya ini kayak begini. Ini loh hasil kerja keras saya, ini loh pemikiran saya, ini loh apa yang saya lakukan, ini loh yang saya lakukan. Yang dibuat dia merasa bahwa itu karyanya sendiri. Dia lupa di baliknya ada siapa. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi itu harus ingat bahwa hidup kita digerakkan oleh yang memberikan kita atau yang akan kita jadikan saksi itu, yaitu Allah sendiri. Di belakang kita ada Allah dan kadang kita lupa. Kita ini sudah bekerja keras dari pagi, bangun pagi, lalu kemudian pulang malam berkeringat. Dan inilah hasil yang saya dapat. Mobil ada 3, rumah ada 4. Gaji saya bisa memberikan kenyamanan kepada karyawan saya. Ini karena kerja keras saya. Dia lupa di balik itu ada siapa. Yohanes tidak begitu. Dia sudah mengalami ketenaran luar biasa. Tinggal mengatakan ya semua orang menyembah. Tapi bukan.
itu karena Tuhan. Ini ada yang saya mau berikan kesaksian. Itulah menjadi saksi. Yang pertama, mengalami Tuhan dalam duka cita dan sukacita. Yang kedua, ingat bahwa hidup kita, segala kesuksesan kita, Tuhan yang membuatnya. Maka dialah yang harus diwartakan, bukan diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin.